Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Indonesia. Materi sejarah minat untuk kelas 11 IPS. Kita lanjutkan. Yang pertama ada Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Nah, Sriwijaya sendiri ini berdiri abad ke-7 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Brantas. Ini adalah salah satu faktor Sriwijaya sendiri itu berlatar belakang maritim juga agraris karena didukung oleh kondisi alam yang memadai, bisa berinteraksi antar daerah, antar pulau, dan luar negeri. Selanjutnya masyarakat Sriwijaya hidup dengan bertani, namun karena berdekatan dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Kemudian perdagangan menjadi mata pencarian pokok masyarakat Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya mempunyai armada laut yang kuat dan mampu menguasai kawasan perairan di Asia Tenggara. Seperti perairan Natuna di sini, di antara Pulau Kalimantan, Malaysia, dan selatan Vietnam. Selat Malaka ini gambarannya antara Pulau Sumatera dan Malaysia, semenanjung Malaysia. Selat Sunda itu antara Pulau Sumatera dan Jawa, pasti kalian sudah tahu, dan Laut Jawa. Kemudian kerajaan Sriwijaya sendiri memiliki sumber sejarah yang mendukung adanya Sriwijaya di masa lalu. Ada dua faktor. Yang pertama ada prasasti yang ditemukan di dalam negeri dan prasasti yang ditemukan di luar negeri. Selain itu diperkuat oleh sumber yang lain, yaitu seorang pendeta yang singgah dan datang ke Sriwijaya yang bernama Itsik. Prasasti yang ada di dalam negeri diantaranya ada Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangbrahi, Palas Pasemah, dan atau Amoksapasa. Nah, kalau dari luar negeri ada Prasasti Ligor, Nalanda, Katon, Grahi, dan Caya. Dan ini contoh dari Prasasti Talang Tuwo. Prasasti sendiri itu kebanyakan adalah sebuah pesan atau hal-hal yang penting yang dikemukakan, yang dituliskan di batu, sebongkah batu. Kalau di era Hindu-Buddha itu biasanya memakai tulisan Pallawa, bahasanya Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta asal kalian tahu sendiri adalah salah satu leluhur ibaratnya dari bahasa Jawa modern, juga bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya kerajaan yang ada khususnya di Sriwijaya itu ada keterkaitannya sama halnya dengan Balaputra Dewa. Dilihat dari sejarahnya, beliau ini masih ada hubungannya dengan kerajaan Mataram kuno yang ada di Pulau Jawa. Kalian harus tahu sebelumnya antara Mataram kuno dan Mataram Islam itu berbeda. Berbeda latar belakang dan berbeda masa pastinya. Nah, Balaputra Dewa ini memerintah abad ke-9 Masehi. Nah, ini faktor kemunduran dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Pada abad ke-11, Sriwijaya mulai mundur yang disebabkan adanya penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Kolomandala di India, yaitu Raja Rajendra Chola. Pada tahun 1307, armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya dan ini membuat Sriwijaya mengakhiri peradabannya. Nah, seperti yang saya jelaskan di slide
Sebelumnya, ini adalah peta kekuasaan dari Sriwijaya itu sendiri. Jadi, yang titik merah ini adalah pusat kekuasaan dan pemerintahan Sriwijaya yang terletak di Palembang. Kalau sekarang ada di Sumatera Selatan. Titik hitam ini adalah situs penting yang tersebar di Sumatera, ada di Jawa, ada di Semenanjung Malaysia. Terus yang warna biru ini adalah jangkauan lautnya. Nah, warna coklat ini sendiri ini adalah jangkauan terluas wilayah dari Sriwijaya. Ada Sumatera, Malaysia, ada di Thailand Selatan, ada di Vietnam Selatan ini, Champa. Terus ada yang garis putus-putus merah dan tidak, itu adalah ekspedisi atau penjelajahan yang dilakukan di era bukan Majapahit ya, Sriwijaya. Di era Sriwijaya itu sampai ke wilayah Thailand, ada Vietnam, sampai ke wilayah Jawa Timur. Nah, tanda silang ini adalah pertempurannya. Ada di Muara Jambi, ada di Champa juga di Vietnam. Jadi jangkauannya sangat luas sekali. Kemudian kita lompat ke Jawa. Kita membahas Kerajaan Kediri. Berawal dari Raja Airlangga yang menjadi atau membagi, lebih tepatnya membagi ya, dua kerajaan yaitu Jenggala dan Panjalu atau Kediri yang hanya dibatasi oleh Sungai Brantas di Jawa Timur. Nah, setelah Airlangga wafat tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu yang berakhir dengan kekalahan Jenggala, kemudian mempersatukan perpecahan antara Panjalu dan Jenggala. Sumber sejarah Kerajaan Kediri ada beberapa prasasti. Yang pertama ada Pandekan, Panumbangan, Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Desa Jepun. Ini contoh prasasti Hantang. Raja-raja yang memerintah di Kediri ada Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewera, Gandara, Kameswara, dan Kertajaya. Nah, Jayabaya sendiri adalah yang mengantar Kediri mencapai puncak kejayaan. Beliau terkenal juga tentang ramalan tentang masa depan Nusantara. Nanti akan kita bahas di lain pembahasan. Kehidupan ekonomi. Hasil utama pertanian adalah beras. Pelayaran armada laut Kediri juga cukup tangguh. Selain itu, benda-benda perdagangannya diantaranya adalah emas, perak, gading gajah, kayu, diantaranya ada kayu cendana, dan hasil bumi lainnya. Selain ekonomi juga berkembang seni dan budayanya. Di bidang seni ada beberapa kitab yang terkenal, yaitu Kitab Bharatayuda, Krishnayana, Samaradhana, dan Lubdaka. Nah, ini contoh karya sastra Batara Yuda. Kerajaan Kediri sendiri ini mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya pada tahun 1135 Masehi. Jayabaya memadamkan kekacauan itu dan dibuktikan adanya prasasti Hantang yang memuat tulisan Panjalu Jayanti atau Panjalu Menang. Ini ilustrasi dari Raja Jayabaya. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya. Pada masa Kertajaya terjadi pertentangan karena ada Raja Kertajaya sendiri itu melakukan pelanggaran adat dan juga bersifat sombong.
dan para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok, yaitu pada masa penguasaan Tumapel. Beliau menguasai Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok menyerang dan mengalahkan Kediri. Nah, ini wilayah kekuasaan dari Kediri sendiri yang dibatasi oleh Sungai Brantas. Ya, Panjalu atau Kediri pusatnya di Daha dan Jenggala itu ada di Kahuripan. Seperti itu. Kemudian, nah ini lebih detailnya yaitu peta wilayah Kerajaan Panjalu atau Kediri dan Jenggala. Jadi pusat kota, ada keterangannya ini, ada pusat kota, kota penting, wilayah di luar Panjalu dan Jenggala, berarti ini Jawa Tengah, sebagian Jawa Tengah dan Jawa Barat. Terus wilayah kekuasaan Panjalu atau Kediri, yang ini warna merah tua, dan wilayah kekuasaan Jenggala. Sumber yang saya ambil dari Edulelva. Kemudian ini lebih detail lagi dari gambaran Kediri dan Jenggala. Jadi hanya dibatasi oleh Sungai Brantas yang mengalir di Jawa Timur. Kemudian kita membahas kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singosari tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Nah, Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok. Berarti secara tidak langsung Singosari itu adalah kelanjutan dari Kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah yang diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Maluram. Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang dikuasai oleh seorang aku atau kepala daerah yang bernama Tunggul Antung. Kemudian digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok. Pada masa itu Ken Arok menjadi bawahan dari Tunggul Ametung dan menjadi pemimpin atau aku yang baru menggantikan Tunggul Ametung. Selain itu mendapat jabatan, Ken Arok juga mendapatkan istri dari Tunggul Ametung. Dan ini yang menjadi cikal bakal pertumpahan darah di Singosari. Kalian sudah mempelajarinya di kelas 10. Pada saat Ken Arok menguasai Tumapel, Kerajaan Kediri terjadi perselisihan antara Kertajaya dan para Brahmana. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok melakukan serangan balik ke Kediri. Perang melawan Kediri meletus dan terjadi di desa Ganter. Ganter atau Ganter. Jadi Kediri akhirnya berhasil dikalahkan. Dan Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari dan menjadi raja pertama di sana. Ini adalah ilustrasi dari patung Ken Arok. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Kertanegara berhasil memperluas ke beberapa daerah. Di antaranya ada Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275 Masehi, tentara kerajaan melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya, maksudnya pengaruh dari Sriwijaya di Selat Malaka, juga bertujuan menahan serbuan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Kaisar Kublai Khan yang melakukan perluasan di wilayah Asia Tenggara. Tidak hanya di Asia Tenggara tapi di seluruh dunia. Tapi di sini hebatnya orang Indonesia, mereka mampu mengalahkan tentara Mongol yang terkenal sebagai tentara barbar. Kublai Khan mengirim armada Mongol ke Pulau Jawa untuk menaklukkan Kertanegara.
Sebagai persiapan, Kertanegara mengirimkan bala tentara keluar Jawa. Perang ini terjadi karena Kertanegara telah meninggal tahun 1292 akibat serangan dari Jayakatwang, yaitu kerajaan Kediri. Jayakatwang sendiri adalah keturunan dari Raja Kediri. Nanti akan kita bahas tentang perselisihan antara kebolehan tentara Mongol dan kerajaan Singosari. Kehidupan ekonomi kerajaan Singosari bersumber dari pertanian dan perdagangan. Pertanian sudah jelas, wilayah yang dialiri sungai itu tanahnya sangat subur. Nah, seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, ini adalah peta dari wilayah Singosari sendiri, ekspedisi Pamalayunya. Jadi saya jelaskan satu-satu. Ibu kotanya ada di Jawa Timur. Ranah inti Singosari ini. Dan yang warna coklat muda adalah negara taklukan. Ya, negara taklukan. Terus yang diarsir biru ini dari Malaysia sampai sini adalah sampai ke Pulau Seram di Maluku. Itu adalah wilayah laut bawahan pengaruh Singosari. Nah, warna merah yang terpotong-potong ini adalah utusan dan ekspedisi laut Singosari ke Kalimantan sampai menjalin persekutuan dengan Champa. Yang garis merah tanpa putus-putus adalah ekspedisi yang diperintahkan Kertanegara dari menuju ke Pulau Sumatera, yaitu ekspedisi Pamalayu antara 1275 sampai 1293. Ini peta wilayah kekuasaan dari Singosari. Ini wilayah inti, ya, wilayah inti dari Singosari sendiri. Sangat luas. Selanjutnya, yang terakhir ada kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit sendiri ini ilustrasi dari kekuasaan Majapahit yang berdasarkan Kitab Negara Kertagama. Kita bahas nanti. Nah, Majapahit sendiri itu berdiri sekitar 1293 Masehi dan dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarahnya ada Kitab Pararaton, Sutasoma, dan Negara Kertagama. Prasasti yang lain ada Gunung Butak, Kudadu, Blambangan, dan Langgaran. Ini adalah foto dari Kitab Negara Kertagama. Jadi tidak seperti bayangan kamu, buku yang sekarang, tidak. Munculnya kerajaan Majapahit erat dengan hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singosari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara yang berhasil lolos dari serbuan dan mendapat bantuan atau pertolongan dari Arya Wiraraja pada masa itu Bupati Sumeneb agar mendapat pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto. Daerah tersebut kemudian diberi nama Majapahit karena di situ banyak sekali ditemukan buah maja yang rasanya pahit. Nah, Raden Wijaya menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang dengan bantuan tentara Mongol, tapi Raden Wijaya juga berbalik menyerang pasukan Mongol. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol menghantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Nah, ini adalah ilustrasi perkembangan Majapahit yang bermula di Trowulan, Jawa Timur pada abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Kemudian, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan tadi saya bilang
pada masa Hayam Wuruk yang dibantu oleh patih yang sangat terkenal yaitu Gajah Mada. Menurut kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit hampir menyeluruh seperti wilayah Indonesia sekarang, bahkan sampai ke Tumasik, Singapura, dan juga Filipina bagian selatan. Di bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan maritim. Sebagai agraris, penyebabnya Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai yang sangat cocok untuk pertanian dengan hasil utama beras. Dan untuk meningkatkannya, dilakukan pembuatan saluran irigasi, bendungan, dan memanfaatkan lahan pertanian secara bergiliran. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Beberapa kota pelabuhan perdagangan pada zaman Majapahit antara lain di Canggu, Surabaya, Gresik, Sedayu, dan Tuban. Nah, bidang sastra ada kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma karyanya. Di bidang seni ada Candi Panataran dan Sawentar di Blitar. Ini Candi Tigawangi dan Surawana di Pare Kediri. Candi Tikus di Trowulan Mojokerto. Ini. Dan satu kompleks yaitu Candi Bajang Ratu. Nah, Candi Tikus ini bukan seperti yang kalian pikirkan atau namanya. Ini adalah pemandian pejabat atau orang-orang penting di masa Majapahit. Nah, ini peta kekuasaan dan jangkauan juga pengaruh dari Majapahit sampai ke Filipina, sampai ke Malaysia. Terakhir, penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit tidak adanya pengganti yang sepadan seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Terjadi perang saudara, perang Parekrek pada tahun 1401 sampai 1406. Meluasnya pengaruh Islam pada masa itu dan serangan pasukan Demak dipimpin Adipati Unus. Yang berpengaruh besar adalah perang saudara yang melemahkan kerajaan Majapahit itu sendiri. Hikmah yang kita bisa ambil, pertikaian atau jangan sampai perang itu tidak menghasilkan apa-apa, yang ada kita menderita. Seperti itu. Oke. Untuk materi yang lain kalian bisa lihat video kami di YouTube. Silakan dukung channel kami agar lebih maju dan lebih bermanfaat, dan apabila ada kekurangan dan masukan silahkan komen saja di kolom komentar di akun YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.